Halo teman-teman, selamat datang lagi nih di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan ya alur cerita Boruto berdasarkan beberapa teori, manga dan spekulasi, kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fan fiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya itu masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi, mari kita lanjutkan lagi alur ceritanya. Video sob, alhamdulillah ini sudah road to ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh lagi dong dengan subscribe dan juga nyalakan lagi notifikasi loncengnya itu, karena juga ini berkelanjutan biar nggak miss nih. Tonton dulu video kita sebelumnya ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan lagi ceritanya. これは俺の物語だ。 Oke, Boruto episode 300 bagian ke-96 itu adalah Rikudo Obito Edo Tensei muncul lagi. Di pertempuran sebelumnya ketika Black Susanoo Hidari itu menyerang terus dan membuat Susanoo merasa rada tumbang dan terjauh di sana, para Kage panik tetapi Shikamaru mengatakan sesuatu yang baru akan muncul. Mendadak setelah itu Susanoo Hidari itu langsung menyerang kerumunan orang-orang di belakang Orochimaru. Dia datang melesat dan siap menggunakan pedangnya itu. Tiba-tiba Orochimaru dengan sigap kemudian menggunakan segel dan berkata, "Sekarang Rikudo, giliran kau menggoyangkan panggung perang shinobi kelima ini. Kuchiyose Edo Tensei Kai." Sosok putih legendaris, dia adalah Rikudo Obito. Nah, adik kan kembali dilanjutkan lagi. Nah, di sana semua mata itu pada terpana ya akan kedatangannya itu. Susanoo Hitam Hidari yang menyerang tadi itu langsung dihadang Rikudo Obito di depan Orochimaru dan yang lainnya dengan pedang Nunobogo teman-teman. Obito langsung terbang dan memperlihatkan seberapa panjangnya pedang hitam tersebut. Serangan itu menyabet pipi sebelah kiri Susanoo Hitam Hidari. Gelar serangan itu membuat Hidari Susanoo tumbang tuh. Lihatlah itu teman-teman, Coach sendiri aja kaget. Apa-apaan dia ini? Ego Jura, Matsuri dan Bak menatanya dengan serius. Jura, kekuatan orang itu sangatlah besar ya. Apa kau merasakan sesuatu? Jura terdiam dan dia mulai berkata, "Ya, aku juga merasakannya. Kekuatan dia serasa inkarnasi seperti kita ya. Jadi itu kekuatan Rikudo ya. Orang ini punya afinitas cakra sebesar kita, Bang. Jadi itu kekuatan Rikudo ya. Auranya terasa kental seperti kekuatan Otsutsuki." Tiba-tiba Obito itu melesat kemudian mengarah kepada Ego Jubi dan Code di sana. Gawat Jura, dia menyerang ke arah kita. Gelar pedang itu ditebaskan, Ego Jubi dan Ko sudah masuk ke dalam tanda cakran tersebut. Kita melihat ya kedikdayaan Rikudo Obito itu terasa sangatlah kuat di sana. Bahkan cakra yang sebesar disadari oleh Uraseki yang bertempur dengan Mitsui habis-habisan di sana mereka meresponnya. Oh, sepertinya kita kedatangan sesuatu yang menarik ya. Tapi kenapa kekuatan seperti itu ada? Kenapa auranya seperti Otsutsuki? Aku penasaran ingin melihatnya, tetapi si ular Mitsuki ini terus-terusan menjegalku di sini. Aku yakin jika aku mampu menyerang beberapa titik butanya lagi, dia pasti akan terkapar di sana dan aku bisa segera kabur dari sini untuk menuju lokasi tersebut. Tiba-tiba scene langsung berganti pada sebuah adegan di mana para kaki sendiri melihat itu dari balik jendelanya. Jadi itu Rikudo Obito ya. Orochimaru, dia sebegitu luar biasanya. Pada akhirnya teknik Edo Tensei akan sangatlah berguna. Tak pernah terbayangkan olehku ketika kita jelas-jelas di bawah kerepotan dengan teknik itu di perang shinobi keempat. Malahan kemampuan itu membuat kita terbantu saat perang shinobi kelima Ragnarok ini. Benar-benar mengesankan plot twistnya. Shikamaru kemudian menambahkan lagi, "Ya, aku juga penasaran, apakah Obito tuh mampu melenyapkan salah satu di antara mereka?" Nah, di sana tiba-tiba ketika mereka mundur sejenak, Rikudo Obito tuh melirik dan berkata, "Orochimaru, kau membangkitkanku dengan mudah seperti ini ya? Sejak dahulu kemampuan itu selalu merepotkan, tetapi itu luar biasa. Aku bisa melihat keadaan dunia baru sekarang ini." Naruto lalu meresponnya, "Hai Obito-sans, aku sudah menjadi Kage loh seperti yang kau sarankan. Terima kasih banyak." Oh, Naruto, Sasuke Buridana, dan juga Sasuke juga ada di sini. Kami semuanya sudah bekerja sama. Para orang-orang yang dulu pernah berkonflik di dunia shinobi lama, mereka semuanya sudah bersatu. Obito kemudian tertawa. Ya, di era itu akulah yang buat kekacauan dia dengan si Kabuto itu. Maafkan aku semuanya. Tetapi ngomong-ngomong, di mana dia sekarang ini? Shin langsung perlihatkan Kabuto tersenyum di sana. Dia melihat Rikudo Obito dengan gambaran ularnya yang dipancarkan transmisi tersebut. Dia sudah dipanggil
memanggil kembali ya Rikudo Obito, senang melihatmu muncul lagi. Orochimaru berkata, dia sekarang berada di sebuah gua dan sudah bersiap untuk turun gunung lagi. Dia menunggu putraku yang lain untuk membantu Mitsuki putraku satunya ketika bertempur melawan Otsutsuki Urashiki. Obito kaget. Otsutsuki katamu? Nah, di sini Sasuke itu melanjutkan lagi. Kabuto banyak membantu sekarang ini. Bahkan aku yang sebenarnya tersegel dalam pohon Egojibi itu, aku selamat karena tim Orochimaru yang dipimpin Kabuto. Bahkan dia membawa kami bertemu dengan Rikudo Senin lagi. Dia telah melakukan banyak cara agar kami bertambah kuat. Kabuto tersenyum mendengarkan itu. Tapi Naruto, aku tak merasakan Kurama ada padamu. Kemana dia? Tiba-tiba Kurama yang mendengarkan itu tertawa dan cakranya menyala auranya itu. Dia di sebelah sana ya. Nah, Boruto kemudian berkata, Obito-san, maaf mengganggu. Kurama memang sudah tidak ada lagi kepada Nana Daime. Ada peristiwa ketika melawan Otsutsuki, Kurama itu mengobarkan diri. Tetapi dia itu baru saja kembali akhir-akhir ini karena sebuah faktor. Dan sekarang ada di tubuh Uzumaki Mawari. Obito melihat itu dan berkata, wanita itu sungguh hebat. Apa dia putrimu Naruto? Kenapa aku melihat seperti sosok Uzumaki Kuzina? Naruto tersenyum dan berkata, ya kau benar. Setelah itu Obito turun dan melihat Boruto. Orang ini punya kekuatan Otsutsuki ya. Naruto lalu berujar, itu adalah putra pertamaku, Boruto Uzumaki. Tiba-tiba suara dari belakangnya berkata, Obito, dia adalah murid dari Sasuke dan memiliki kekuatan-kekuatan yang bisa melampauimu. Lalu disinilah Obito menengok dan matanya itu berkaca-kaca. Teman lamaku Kakashi. Mereka akhirnya bertemu setelah beberapa tahun dari kejadian sekarang perang shinobi keempat kala itu. Obito kemudian berkata, aku senang kau bisa membimbing mereka semuanya Kakashi. Dunia shinobi selalu membutuhkan orang-orang sepertimu. Lalu bagaimana kau sekarang tanpa Sharingan? Apakah ada masalah? Semuanya tersenyum mendengarkan perkataan tersebut. Nah, setelah berbincang-bincang itu ya, Obito tuh kemudian menatap ke depan. Ya, aku paham apa yang terjadi sekarang. Karena dalam diri Edo Tensei juga dialiri cakra kesadaran Orochimaru. Jadi semua Edo Tensei yang dipanggilnya itu akan melihat kondisi dan kejadian sekarang terjadi ya. Ketambahan kalian sudah menjelaskan ini dan memang membutuhkan orang-orang Edo Tensei. Sekarang ini lawan kita adalah 4 Egojubi itu. Jura, Hidari, Matsuri, Bak dan juga Kut serta Urashiki yang di sana kan. Tapi aku juga takjub Sasuke. Bukankah itu putrimu? Aku bisa merasakannya hanya dengan melihatnya saja bahwa Susanoo itu langka ya. Aku benar-benar belum pernah melihat wanita menggunakan Susanoo. Sasuke, dia akan melampauimu. Tiba-tiba Naruto berkata lagi, wanita itu berkeinginan kuat menjadi posisi Hokage dan menggantikanku dengan Shikamaru loh. Apa? Benarkah seperti itu? Akhirnya fase itu akan tiba ya, dan aku akan sangat-sangat mendengarnya. Jika seorang Uchiha menjadi Kage itu bukanlah sebuah mimpi lagi. Orochimaru kemudian menambahkan, ya itu bisa aja terjadi jika dia itu bisa berjuang lebih keras lagi. Dan by the way, kau sendiri muncul dia menyelamatkan kami kan? Kau menganalisa dengan sangatlah cepat. Itulah perbedaan seorang Rikudo. Tetapi satu lagi Obito-kun, semua entitas yang kau sebutkan tadi berhubungan dengan manifestasi dari Shibai. Dialah God Otsutsuki yang levelnya itu di atas Kaguya. Otsutsuki itu telah memakan buah cakra berulang kali dan melakukan proses reinkarnasi hingga tubuhnya abadi dan meninggalkan kaki tangannya di bumi sendiri. Mereka adalah para entitas yang punya kekuatan Shibai. Mendengarkan itu, para Egojubi termasuk Hidari yang sudah kembali kepada mereka itu karena Susanoo dihilangkan Obito sendiri. Dia kemudian berkata, Jura, orang itu luar biasa ya kekuatan yang besarnya cakranya itu. Di planet Pandora sana mereka juga menyaksikan ya. Jadi itu ya Rikudo Obito ini. Kekuatan menyetarai Rikudo Senin putra Kaguya itu kan. Aku akui kalian di bumi sendiri itu melahirkan orang-orang mengesankan. Otohime lalu berkata, apakah dia bisa menang melawan para entitas Shibai sebelum dia kembali itu? Kita akan turun ke sana pada saat yang tepat dan kita harus menantikan momen itu dengan sangat waktu yang sudah ditentukan. Tiba-tiba Obito berkata lagi, yo Orochimaru, ayo kita kacaukan suasananya seperti rencanamu ini, dan aku akan selalu membantu aliansi shinobi dan bumi seperti yang kami percayai. Oh ya, aku juga mohon padamu untuk sebuah nostalgia. Jika sudah saatnya, bangkitkanlah guru kami. Kakashi kemudian kaget dan mendengarkan itu. Obito,
Nah, di sini Naruto tersenyum dan Boruto juga penasaran. Siapa kira-kira orang itu ya? Nah, saat dia melesat dan menyerang Ikuchubi, mereka menggunakan tanda cakra itu, tapi terlalu lama nih. Obito mengeluarkan itu dengan menyerang dengan Gidodama. Bak yang telah masuk ke cakram tersebut ditendang nih. Tiba-tiba Obito menggunakan serangan Rikudonya Kaidam sebab diledakkan di area itu, dan serangan itu begitu luar biasa dan bahkan membuat area di sekitar sana itu bergetar, teman-teman. Nah, ceritanya selesai sampai di situ. Well, ke depan itu akan menjadi kisah menarik. Sepakat nakama semuanya. Terima kasih ya teman-teman. Boruto episode 300 bagian ke-96 itu adalah Rikudo Obito Edo Tensei yang telah diaktifkan lagi. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias nih berkala Boruto paling menggelora itu. Tentunya di channel fanseri favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.